PBI APBD atau misalnya kalau di Aceh terkhususnya JKA itu ada syarat-syarat tertentu lagi Kak. Jadi baiknya gini, Kakak datang aja dulu ke kantor BPJS Kakak BPJS Kesehatan terdekat, lalu Kakak tanyakan apakah regulasinya gitu, bagaimana syaratnya, apa aja syaratnya gitu ya. Jadi bisa dilengkapin gitu. Gitu tuh ya. Benar. Kalau mau mendaftar sebagai peserta PBI itu setiap daerah regulasinya berbeda. Namun kalau misalnya ingin terdaftar sebagai PBI JK, rasanya syaratnya sama semua, yaitu harus ke dinas sosial dahulu. Oke. Oke. Next. Pemutihan nih Kak banyak. Ya, ini pertanyaan nomor 1 bestseller Bang, yang tadi kedua bestseller ya. Nah, yang pertama nih pertanyaan yang paling sering ditanyakan putihan yang dicanangkan oleh Bapak Purbaya kita. Nah, kalau misalnya soal itu teman-teman, sampai sekarang di detik ini, di hari ini, regulasi yang berlaku di BPJS Kesehatan masih regulasi yang lama. Jadi belum ada keputusan atau regulasi yang resmi yang mengatur tentang pemutihan iuran BPJS Kesehatan. Gitu ya teman-teman. Tunggu saja ya teman-teman. Iya benar. Sampai resmi ya. Ya, kita tunggu aja regulasi resminya hingga memang nanti di realisasi teman-teman. Kita harapkannya aja, kita doakan semoga segera tunggakan-tunggakan yang emang dicanangkan oleh Bapak Purbaya segera dihapuskan. Gitu teman-teman. Sip. Nah, next Bang pertanyaannya. Kak, BPJS PBI Ana dinonaktifkan di akhir bulan, gimana? Ya. Bisa langsung datang ke kantor, kita coba cek dulu Kakak ya. Gratis biaya anak saya berbayar. Ya, hilang tadi. Mana pertanyaannya tadi? Iya, kalau pakai mobile JKN terus emailnya lupa, itu bagaimana untuk merubah email dan nomor telepon dari Kakak Angel Gemoy ya? Gini Kakak, aksesnya untuk perubahan nomor dan perubahan data itu ke WhatsApp Pandawa kita aja Kakak di 0811 8165 165. Nanti Kakak bisa chat aja di situ, boleh titik apa terserah untuk awalannya halo gitu. Nanti muncul tuh pilihan-pilihannya, ada perubahan data ya. Klik dulu perubahan data, jangan yang pengaduan ya Kak. Perubahan data, klik, terus nanti perubahan nomor atau perubahan email. Ikutin aja alurnya, lalu udah bisa diakses gitu ya. Nanti tinggal masuk ke aplikasi mobile JKN-nya. Gitu. Oke, pertanyaan nih dari Muhammad Nur Fadila. Mau tanya nih, Kak, kalau BPJS nggak pernah dipakai, terus kalau mau dipakai apa masih aktif atau tidak? Oh iya, kalau memang mau dicek, boleh dicek dulu. Pertama Kak bisa daftar mobile JKN atau Kakak bisa cek dari Pandawa ya. Itu bisa ngecek kepesertaan juga apakah statusnya aktif atau tidak. Kalau emang aktif berarti masih bisa digunakan, tinggal digunakan saja dengan melampirkan KK atau KTP maupun aplikasi. Kalau emang non aktif nanti boleh melapor ke BPJS terdekat biar dicoba cek datanya biar bisa diaktifkan. Kami bantu jelaskan nanti ya. Mau tanya Kak, kalau BPJS nggak pernah dipakai, deh tadi ya, masih aktif atau tidak ya. Jadi intinya kalau misalnya mau ngecek aktif atau tidaknya bisa download aja aplikasi mobile JKN, nanti cek statusnya dalam status aktif atau non aktif ya teman-teman. Kalau misalnya terdaftarnya sebagai peserta mandiri, Kakak nggak pernah bayar, nah itu udah pasti nonaktif dan ada tunggakannya. Tapi kalau misalnya terdaftar sebagai peserta PBI atau yang gratis yang ditanggung pemerintah itu biasanya tetap aktif gitu ya. Tapi dikecualikan untuk PBIJK karena di PBIJK itu statusnya bisa berubah-ubah teman-teman, bisa sewaktu-waktu aktif dan bisa sewaktu-waktu non-aktif gitu. Jadi baiknya teman-teman download aja aplikasi mobile JKN, cek status kepesertaan atau status aktif di aplikasi mobile JKN gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Lia nih. Pandawa sering di luar jangkauan saya. Saya mau merubah alamat di aplikasi BPJS karena alamat tiba-tiba berubah. Jadi Kakak mungkin di daerah susah sinyal Kakak di Pandawanya, boleh datang ke BPJS terdekat ya Kakak ya, akan kami pandu untuk perubahan alamat Kakak. Baik. Lalu nih pertanyaannya, Kak, kalau BPJS kita hilang itu gimana ngurusnya, Kak? Nah, ini teman-teman semuanya info nih untuk teman-teman. Jadi, sekarang di kantor BPJS Kesehatan kita memang sudah tidak cetak belangko lagi, teman-teman. Sudah nggak ada tuh yang dalam bentuk KTP ya, yang seperti di kita cetak biasanya. Jadi untuk teman-teman semuanya, jika suatu saat nih kartunya hilang, kartunya kemana atau nggak ada lagi gitu ya, teman-teman bisa download aja
Atau cukup tunjukkan aja di aplikasi mobil JKN teman-teman. Kalau teman-teman saat berobat butuh menunjukkan kartu identitas BPJS kesehatannya, cukup download aplikasi mobil JKN. Lalu di situ ada menu emang kartu ya, tinggal tampilkan, kasih ke vaskes yang teman-teman berobat gitu. Namun kalau misalnya emang diperlukan nih ya untuk dalam print out, teman-teman tinggal kirimkan aja melalui email yang tertera dari aplikasi mobil JKN, nanti terkirim ke email. Lalu bisa kita print out teman-teman, dia nanti dalam bentuk PDF dan statusnya sangat HD teman-teman ya. Sudah ada tampilan depan dan ada tampilan belakang gitu. Next pertanyaannya. Next pertanyaannya ada pertanyaan dari Mas Seha Iriawan. Ya. Kak, BPJS ku udah 3 bulan belum dibayar, bisa nggak ya berobat? Oh, tentu saja kalau BPJS 3 bulan tidak dibayar akan nonaktif ya. Jadi bisa dilunasi dulu, ketika sudah aktif baru bisa berobat ya. Oke, terima kasih sekian. Oke, next pertanyaannya. BPJS ku menunggak 6 tahun. Minta bisa pindah ke BPJS pemerintah Kak? Jadi syaratnya teman-teman, pertama untuk syarat terdaftar sebagai peserta PBI itu harus melunasi tunggakan ya. Jadi teman-teman yang ada tunggakannya nih yang sudah menumpuk sampai Kakak ini tadi 6 tahun ya, dari Kakak apa nih? Kakak Mogix. Nah, Mogox, Kak Mogox. Nah, dari Kakak Mogox ini ya kayak sama seperti iurannya Mogox ya. Udah 6 tahun. Udah 6 tahun ya. Jadi untuk Kakak jangan risau Kak, karena di BPJS itu yang terhitung hanya 2 tahun aja, yaitu 24 bulan. Jadi untuk Kakak kalau misalnya mau lunasi tunggakan yang 2 tahun itu atau 24 bulan itu, kalau misalnya tidak mampu membayarkan iuran sekaligus, Kakak bisa dicicil Kak, mencicil dahulu gitu ya. Cicilnya gimana? Ikut program rehab, yaitu program misalnya pembayaran bertahap. Jadi Kakak bisa mendaftar program rehab, terus Kakak bisa mencicil hingga setengah dari bulan tunggakan gitu ya. Minimal tunggakan itu 4 bulan. Nih Kakak kan udah 24 bulan, udah pasti bisa untuk mengikuti program rehab gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah mendaftar, Kakak iuran itu bisa dicicil gitu. Keren kan Kak? Jadi jangan takut untuk melunasi tunggakannya karena sudah 6 tahun ya Kak ya. Tapi di kita hitungnya hanya 24 bulan aja atau 2 tahun. Lalu kalau misalnya udah tunggakannya sudah lunas nih, iuran sudah berjalan gitu ya, mau beralih ke PBIJK itu tergantung dari PBIJK atau PBI APBD, itu tergantung lagi di daerah masing-masing untuk kebijakannya itu bagaimana gitu ya. Apakah bisa dibantu atau tidak, karena setiap daerah itu regulasinya berbeda-beda teman-teman. Gitu. Next pertanyaannya. Gini, Kak, bagaimana sih Kak cara ngubah Vaskes? Oh, kalau cara ngubah Vaskes, Kakak pertama bisa nginstal aplikasi mobile JKN. Karena kami sekarang mengedukasi peserta untuk berubah Vaskes lewat aplikasinya sendiri ya. Jadi tinggal didaftarkan aja mobile JKN-nya, daftar dengan NIK. Lalu ketika sudah tercipta akunnya, tinggal diubah aja Vaskesnya sesuai yang Kakak mau, dan Vaskes itu bisa diubah 3 bulan sekali Kakak ya. Kak, kalau kita sudah pernah download JKN tapi JKN-nya lupa kata sandi, terus gimana Kak? Nah, akses ke WhatsApp Pandawa kita, yaitu di nomor 0811 8165 165. Ini ya di atas kepala saya ya, disimpan dulu nomornya. Nanti kalau misalnya sudah, tinggal WhatsApp aja ke situ, ada perubahan data peserta, klik apa yang mau Kakak tuju, terus nanti sudah bisa berubah, udah bisa diakses aplikasi mobile JKN-nya gitu ya, gampang banget. Jadi semuanya sekarang kalau misalnya perubahan data cukup dari WhatsApp Pandawa atau dari aplikasi mobile JKN. Jangan lupa untuk simpan nomor WhatsApp Pandawa kita dan jangan lupa download aplikasi mobile JKN. Oke, next Bang. Pertanyaan apa lagi nih? Kak, kalau mau cetak kartu BPJS bayar nggak? Oh ya, sekarang kartu BPJS itu di BPJS Kesehatan itu tidak dicetak lagi ya Kak ya. Sekarang kartunya udah kartu digital, bisa diakses lewat HP ya. Tapi opsional kalau Kakak mau cetak, kami ada fitur kirim ke email. Fitur digital itu Kakak tinggal bawa ke percetakan aja untuk dicetak agar tercipta kartu fisiknya ya. Iya. Oke, next pertanyaannya. Kak, bisa bayar tunggakan BPJS pakai aplikasi SeaBank? Bisa nggak? Bisa. Lanjut. Bisa. Takut kena banned Kak kalau misalnya kita ini ya. Ini kan. Bisa Kak ya, bisa. Ya bisa aja ya Kak ya, bisa pokoknya intinya.
Tunggu ya. Kalau tunggakan BPJS-nya masih ada, terus sekarang PNS, apa harus bayar tunggakannya? Iya kakak. Jadi, walaupun kakak sudah peralihan segmen ya, contohnya misalnya kakak dulu sebagai peserta mandiri gitu ya. Terus sebelumnya ada tunggakan, tiba-tiba kakak lulus PNS, kakak beralih atau kakak jadi TNI, Polri, atau misalnya kakak kerja di perusahaan, jadi sehingga BPJS kesehatannya ditanggung oleh perusahaan itu gitu ya. Itu kalau misalnya sebelumnya ada tunggakan itu masih jadi kebijakan masih jadi tanggungan dari peserta itu sendiri teman-teman. Jadi tunggakan itu harus wajib dilunaskan gitu ya. Tunggakan itu tidak akan terhapus teman-teman kalau misalnya teman-teman belum melunasi gitu ya. Jadi kalau misalnya emang kakak ini peralihan segmen nih, contohnya kayak kakak ini ya, itu ada namanya BPJS Kesehatan Rehab 2.0, New Rehab 2.0. Jadi, kakak bisa mencicil maksimal 36 bulan, Kak. Lebih lama lagi kalau misalnya rehab yang bukan peralihan segmen atau yang biasa yang sudah menunggak peserta mandiri. Nah, itu kan maksimalnya 24 bulan ya. Tapi kalau misalnya peralihan segmen seperti ini, kayak kakak ini bisa maksimal hingga 36 bulan. Cicilnya gitu ya. Jadi setengah dari 36 bulan itu gitu. Jadi lebih keren. Oke, next pertanyaannya. Oke, next ada pertanyaan nih. BPJS dari pemerintahanku udah nggak bisa dipakai. Wah, kakak sebelumnya apakah ada melakukan migrasi pindah daerah mungkin? Kemungkinan nonaktifnya karena itu sih biasa kalau segmen pemerintah daerah itu nonaktif biasa karena migrasi. Apa ada pindah alamat mungkin? Nanti boleh datang ke BPJS terdekat aja agar kami bantu cek untuk segmennya. Benar. Ya. Nah, pertanyaan dari kakak Nelis 1970. Kalau saya telat bayar berapa hari kena denda? Enggak. Kakak, kalau misalnya kakak terdaftar sebagai peserta mandiri nih ya, terus kakak telat membayar, itu tertunggak, namanya ada tunggakan gitu ya. Jadi nanti dalam status tertunggak. Tapi kalau misalnya denda, di BPJS itu hanya ada namanya denda layanan, yaitu saat kakak dibutuhkan untuk rawat inap. Kalau misalnya teman-teman nggak rawat inap ya tidak ada terkena denda gitu ya, cukup membayarkan tunggakan yang belum kakak bayarkan gitu. Dia itu ada muncul denda jika kakak baru melunasi tunggakan, terus kakak membutuhkan rawat inap gitu ya. Nanti itu dari pihak rumah sakitnya yang mengajukan denda itu tadi gitu ya. Nanti perhitungannya 5% dari diagnosa penyakit itu dikalikan jumlah tunggakan kakak gitu ya, berapa bulan tunggakan gitu. Jadi diusahakan teman-teman jangan sampai menunggak, jangan sampai nanti udah kita lunasi tunggakan biar kita bisa pakai BPJS kesehatan di rumah sakit, terus kena denda layanan lagi ya, nanti double itu uangnya gitu. Lebih baik teman-teman melunasi tunggakan dan jangan pernah telat membayar. Lebih baik ini lagi ya Bang ya, mendaftarkan auto debit ya. Benar, auto debit. Iya, jadi kita nggak perlu mikir-mikir lagi udah bayar apa belum. Kadang-kadang kita lupa gitu ya membayar iuran BPJS Kesehatan. Jadi daftarkan teman-teman sebagai peserta auto debit. Benar. Gitu. Next. Pertanyaan lagi apa nih? Kak, saya kalau mau berhentiin BPJS boleh nggak? Wah. Kakak, sekarang untuk BPJS Kesehatan itu bersifat wajib ya untuk seluruh warga Indonesia karena sekarang apa-apa pengurusan itu BPJS harus aktif, Kak.